Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang hikmah disyariatkan pernikahan dalam Islam. Pernikahan bukan hanya sekedar ikatan hukum, tetapi juga ikatan spiritual yang memiliki banyak manfaat sebagai berikut. Yang pertama yaitu terpatri tali persaudaraan. Sebagaimana dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Quran, terdapat keistimewaan persamaan antara laki-laki dan perempuan sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka peran dan fungsi wanita pada dasarnya sama dengan laki-laki. Bahkan dalam pandangan Islam didudukan secara sama dalam hukum. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 1. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan perempuan sebagai pasangan hidup dari jenis sendiri, yaitu Adam alaihissalam, agar mereka saling mencintai dan mengasihi. Karena jika Allah menciptakan perempuan dari jenis lainnya seperti bangsa jin dan lain sebagainya, niscaya mereka tidak akan merasakan kasih sayang di antara keduanya. Yang kedua yaitu tercipta iklim saling mengenal. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hujurat ayat 13, ayat ini secara langsung berbicara tentang hikmah disyariatkannya pernikahan, memberikan perspektif secara luas tentang bagaimana seharusnya hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam konteks sosial hubungan pernikahan. Ayat ini memuat beberapa pesan mendalam diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kesetaraan manusia. Ayat ini menegaskan bahwa semua manusia diciptakan dari asal yang sama. Laki-laki dan perempuan ini mengimplikasikan kesetaraan fundamental antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua yaitu tujuan interaksi sosial, menunjukkan bahwa tujuan utama dari interaksi antara laki-laki dan perempuan seharusnya adalah untuk saling mengenal dalam konteks sosial yang lebih luas, bukan dalam konteks hubungan romantis yang intim seperti dalam pacaran. Nah, yang ketiga yaitu kriteria kemuliaan. Ayat ini menekankan bahwa kemuliaan seseorang di sisi Allah pada ketakwaan, bukan pada faktor-faktor lain seperti kecantikan, kekayaan, atau status sosial yang sering menjadi pertimbangan dalam hubungan pacaran. Yang terakhir, pengetahuan Allah. Penutup ayat yang menyatakan bahwa Allah Maha Mengetahui dan Maha Teliti, mengingatkan bahwa setiap tindakan dan niat kita selalu dalam pengawasan Allah. Materi selanjutnya adalah terbudidayakan sifat saling membantu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2, mengajarkan tentang pentingnya saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Meskipun ayat ini tidak secara langsung berbicara tentang pernikahan, prinsip tolong-menolong dapat diterapkan dalam konteks pernikahan sebagai dukungan antara pasangan untuk saling membantu dalam kebaikan. Dalam konteks pernikahan, saling tolong-menolong berarti mendukung satu sama lain dalam menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai yang baik, menjaga hubungan, dan berkomitmen untuk saling membahagiakan. Selanjutnya yaitu terbangun atmosfer saling menghormati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 187, secara tidak langsung ayat tersebut telah menjelaskan tentang ikatan pernikahan sangat sakral. Oleh karena itu, pernikahan tidak terhenti karena berhenti suatu hal darinya. Yang terakhir yaitu hadis dan undang-undang yang relevan. Hadis lain yang menjelaskan tentang perintah menikah ialah hadis riwayat dari Bukhari dan Muslim. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Ayat 2, perkawinan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu dia teman-teman penjelasan singkat dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.